Halo, pada hari ini saya akan membahas kasus kepemimpinan Robert Mugabe di Zimbabwe. Dilansir dari BBC News, Hope, dan Bloomberg, Robert Mugabe merupakan presiden Zimbabwe periode tahun 1987 sampai 2017. Sebelum menjadi presiden, ia menjadi Perdana Menteri pertama Zimbabwe pada tahun 1980 sampai 1987. Masalah mulai muncul pada tahun 1996 saat ia mendukung perampasan tanah kulit hitam tanpa memberikan kompensasi kepada pemilik tanah tersebut. Mugabe mengatakan cara tersebut dilakukan demi meningkatkan taraf hidup warga kulit hitam yang telah kehilangan haknya. Namun, cara yang dilakukan membuat ekonomi negara tersebut bergejolak serta mengalami inflasi yang tinggi. Pada tahun 1998, pada tahun 2002, Mugabe kembali menang Pilpres. Namun, terdapat spekulasi bahwa ia telah berbuat curang dalam pemilihan presiden tersebut dengan melakukan penggelembungan suara. Inflasi yang terjadi lagi pada tahun 2008 menyebabkan ledakan ekonomi serta memaksa jutaan orang untuk meninggalkan negara Zimbabwe. Hingga pada akhir tahun 2017, Mugabe dipaksa turun dari jabatannya setelah dilakukan kudeta militer. Beberapa bukti dan laporan yang menunjukkan kegagalan kepemimpinan Mugabe di Zimbabwe antara lain inflasi tinggi pada tahun 2008. Inflasi ini mencapai angka tertinggi di dunia, mencapai sekitar 231 juta %. Hal ini menyebabkan harga-harga barang melambung dan membuat kehidupan masyarakat semakin sulit. Pelanggaran hak asasi manusia selama kepemimpinannya, Mugabe sering dikritik karena pelanggaran hak asasi manusia termasuk kekerasan politik dan penyiksaan terhadap oposisi politik. Beberapa aktivis dan jurnalis juga dikejar dan ditangkap oleh rezim Mugabe. Krisis ekonomi. Zimbabwe mengalami krisis ekonomi yang parah selama kepemimpinan Mugabe, termasuk kekurangan bahan bakar dan listrik, serta kekurangan pangan. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan berjuang untuk bertahan hidup. Mugabe sering dianggap menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan pemilihan umum dan menekan oposisi politik. Beberapa pemilihan umum juga dikritik karena kecurangan dan manipulasi. Berdasarkan kasus Robert Mugabe, seharusnya seorang pemimpin yang baik harus: yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi negara. Seorang pemimpin harus memastikan kebijakan ekonomi yang diambil dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencegah terjadinya krisis ekonomi yang berdampak buruk kepada masyarakat. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Seorang pemimpin harus menghormati hak asasi manusia dan tidak menggunakan kekuasaannya untuk menekan dan menyiksa oposisi politik atau masyarakat. 3. Bersikap jujur dan transparan. Seorang pemimpin harus terbuka dan jujur dalam memberikan informasi kepada publik terkait kebijakan dan tindakan pemerintah, serta tidak melakukan kecurangan dalam pemilihan umum atau proses politik lainnya. Lalu yang keempat, memprioritaskan kepentingan rakyat. Seorang pemimpin harus berfokus pada kepentingan rakyat dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan dan kemakmuran negara dan rakyatnya. Lalu, selanjutnya poin kelima, menghormati prinsip demokrasi. Seorang pemimpin harus menghormati prinsip demokrasi dan memastikan adanya partisipasi politik yang bebas dan adil bagi seluruh warga negara. Sekian, terima kasih.